Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pembelajaran TIK pada saat ini adalah tentang mengidentifikasi perangkat keras jaringan komputer secara langsung di UPT SMP Negeri 10 Gresik. Ya, kita lihat bagaimana jaringan komputer yang ada di UPT SMP Negeri 10 Gresik. Dimulai dari Telkom, yaitu fiber optik seperti ini. Ya, ini adalah kabel fiber optik, bentuknya hitam seperti ini. Namun di dalamnya itu sangat lembut sekali, terdiri dari beberapa komponen yaitu fiber, serat kaca. Namanya fiber adalah serat kaca. Ini nanti akan masuk ke dalam port yang ada di belakang modem. Ini adalah modem dari Telkom ya. Nah, setelah ada inputan dari kabel fiber optik, tentu ada output yang namanya port LAN ya. Port LAN ini dinamakan dengan port LAN ya, yang diisi dengan konektor RJ45. Konektor RJ45 ini adalah menggunakan kabel UTP, warnanya seperti ini, abu-abu ya. Nah, kabel UTP ini nanti akan kita hubungkan ke dalam namanya hub atau switch ya, hub atau switch. Kita lihat bagaimana bentuk hub atau switch ya di ruangan seperti ini. Nah, ini adalah hub atau switch ya. Hub atau switch ini terdiri dari berbagai macam port. Nah, coba bisa dilihat ya, ini adalah port LAN. Port LAN nomor 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Di depannya ini adalah lampu indikator. Nah, lampu indikator ini adalah menunjukkan bagaimana apakah terhubung nyala apa tidak ya. Nah, ini ternyata memang dari modem yang tadi yang ini ya. Kemudian ini ke lab komputer dan ini ke ruang TU ya. Nah, ini terdiri dari beberapa port LAN. Nah, ini sudah. Kemudian di dalam untuk menyalakan ya, untuk menyalakan hub atau switch ini diperlukan namanya UPS. UPS ini adalah alat untuk menstabilkan dan juga menyimpan beberapa arus listrik. Barangkali nanti ada permasalahan putus aliran listrik, maka bisa tersimpan sementara ya. Nah, lanjut kita ke lab komputer untuk lebih detailnya bagaimana seterusnya. Nah, anak-anak, kita berada di ruang lab komputer ya. Kita coba ingin tahu bagaimana konsep jaringan yang ada di ruang lab komputer ini ya. Tadi di ruang guru itu ada kabel ya, keluaran dari hub ya, hub switch ya. Maka ini adalah inputannya. Kalau tadi keluar, ini inputannya ke ruang lab komputer. Berarti ini sudah terhubung ke dalam komputer di lab komputer ya. Terbukti di sini ada beberapa lampu indikator yang juga nyala ya. Nah, ini tandanya berarti sudah terhubung ya. Kemudian di sini ada beberapa kabel LAN yang sudah terhubung juga ke komputer lain ya. Nah, untuk yang klien ini kita simak, kita lihat ya, kita perhatikan di sini sudah terkedip-kedip di sini ya lampunya, berarti ini tandanya sudah menyala ya. Kita lihat di ruang di mana, di ini. Nah, ternyata masih belum nyala ya. Kita coba atur sedemikian rupa untuk pengaturan adapternya ya. Caranya adalah dengan klik ini, open network and sharing center. Kemudian di network ini kita klik. Kita klik change adapter option. Nah, ini ternyata disable ya, berarti ini masih belum terhubung. Maka yang harus kita lakukan adalah double klik atau klik kanan enable ya. Kemudian secara otomatis akan mendeteksi ya apakah sudah terhubung atau tidak. Nah, ini tandanya sudah terhubung ya. Coba kita lihat. Nah, sudah terhubung kan di sini. Di bawah ini sudah terhubung ya, sudah terhubung. Coba kita buka di akses atau di browser Google Chrome ya. Kita coba
Ya, sudah terhubung ya. Berarti ini sudah terhubung ke internet ya. Demikian anak-anak, terima kasih dan dapat kita simpulkan setelah ini. Selanjutnya dapat kita simpulkan bahwa bagaimana cara kinerja beberapa atau secara keseluruhan perangkat keras jaringan komputer yang mana dimulai dari petugas Telkom ya, akan menghubungkan kabel fiber optik ini ke dalam sebuah modem. Jadi ini adalah kabel fiber optik yang akan dihubungkan ke modem. Nah, modem yang kita gunakan adalah modem jenis router access point Alcatel Lucent G240WA ya. Jadi ini adalah tampak dari modem yang kita gunakan. Ini adalah tampak belakang, kemudian tampak atas, kemudian ini tampak dari belakang ya. Nah, dan dari bawah ini fiber optik ini kita akan hubungkan di port seperti ini ya, di port ini ya. Kemudian dinyalakan melalui adapter dan akan memancarkan sinyal WiFi ya. Saya ulang, karena di sini adalah modem ini memiliki jenis access point ya. Access point itu adalah sebuah alat pemancar sinyal WiFi. Maka modem ini selain digunakan sebagai modem router pun juga bisa memancarkan sinyal WiFi ya. Ini. Nah, setelah itu dari modem ini kita akan dihubungkan ke dalam sebuah perangkat yang namanya hub atau switch ya. Hub atau switch ini yang ada di sebuah kantor guru tadi ya, seperti itu ya. Kemudian dari hub ini dapat kita hubungkan ke dalam sebuah komputer server ini nanti yang akan mengelola jaringan kita ya. Kemudian selain komputer server tentu juga ada namanya komputer klien ya. Maka di dalam hub 1 ini dapat kita hubungkan ke dalam komputer klien. Ini namanya komputer klien 1. Nah, setelah itu dari hub 1 ini dapat kita hubungkan ke ruangan tertentu atau ruangan lain. Ini menggunakan hub 2. Hub 2 ini dapat dihubungkan juga ya komputer klien nomor 2. Kemudian komputer klien nomor 3. Komputer klien nomor 4 dan seterusnya. Berarti ini adalah komputer klien yang terhubung di dalam sebuah jaringan komputer saat ini adalah ada 4 komputer 1, 2, 3, dan 4. Ditambah lagi komputer server. Nah, ini yang menggunakan kabel UDP. Jadi yang melintang di sini, yang menghubungkan di sini ini adalah kabel UDP. Ya. Kalau ini tadi adalah kabel fiber optik. Kalau yang ini adalah kabel LAN atau kabel UDP. Kabel LAN sama dengan kabel UDP. Kemudian karena ini adalah access point, maka otomatis bisa memancarkan sinyal WiFi. Sehingga di sini kita gambarkan ada namanya klien 5 menggunakan media sebuah smartphone ini bisa berinternet ria menggunakan jaringan WiFi, yaitu jaringan ini. Sinyal WiFi ya. Nah, demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.